Banyak anime dan manga terkenal yang terinspirasi oleh film Hollywood, dan Dragon Ball karya Akira Toriyama adalah salah satunya. Selama lebih dari 40 tahun, waralaba ini memikat penonton dengan petualangan epik Son Goku, seorang seniman bela diri yang menjalin persahabatan kuat dan menghadapi musuh tangguh di sepanjang perjalanannya. Namun, keunikan Dragon Ball terletak pada bagaimana Toriyama menyisipkan berbagai referensi budaya dan media terkenal ke dalam ceritanya. Secara mendasar, kisah Goku, seorang anak berekor monyet yang memulai petualangan besar, adalah penghormatan terhadap novel klasik Tiongkok, Journey to the West. Namun, pengaruhnya tidak berhenti di situ. Dari karakter yang ikonik hingga alur cerita yang tak terlupakan, Dragon Ball juga menarik perhatian dari inspirasi komik internasional, karya sastra klasik, dan sejumlah film Hollywood terkenal. Kombinasi beragam pengaruh ini membuat Dragon Ball tetap relevan dan dicintai oleh penggemar di seluruh dunia hingga hari ini. Dalam episode 10 Dragon Ball asli, Kaisar Pilaf akhirnya berhasil mencuri sebagian besar Dragon Ball yang dikumpulkan oleh Bulma dan Goku. Untuk merayakan keberhasilannya, ia melakukan tarian pendek sambil memegang bola dunia yang menyerupai planet bumi. Adegan ini merupakan referensi langsung ke film klasik Charlie Chaplin tahun 1940, The Great Detector. Dalam film tersebut, detektor Hinkel menari dengan bola dunia sebagai simbol ambisinya untuk menguasai dunia, menciptakan paralel yang cerdas dengan ambisi Kaisar Pilaf dalam serial ini. Dalam episode 17 Dragon Ball asli, Goku tidur di ranjang yang sama dengan Launch. Karakter unik yang kala itu masih menjadi bagian konsisten dari cerita. Keunikan Launch yang dapat berubah kepribadian setiap kali bersin menghadirkan elemen komedi yang khas dalam serial ini. Dalam momen tersebut, Goku terbangun saat Launch jahat mencoba menembaknya dengan senapan laser. Namun, bukan hanya senapan laser yang menarik perhatian, melainkan pakaian Launch yang terlihat sangat mirip dengan kostum Ellen Ripley, protagonis film horor fiksi ilmiah tahun 1979, Alien. Referensi ini menambah sentuhan unik dalam adegan sederhana tersebut, menunjukkan bagaimana Dragon Ball sering memadukan elemen budaya pop secara kreatif. Dalam episode 23 Dragon Ball, Goku bertarung melawan Giran dalam turnamen seni bela diri dunia pertama di seri tersebut. Giran, makhluk buas yang menakutkan, menunjukkan kekuatan luar biasa bahkan sebelum pertarungan, saat ia dan murid-murid kuil Orin terlibat dalam perkelahian. Ketika menghadapi Goku, Giran mengucapkan kalimat ikonik, "Aku menyukaimu, jadi kupikir aku akan menghabisimu terakhir." Kalimat ini merupakan referensi langsung ke film aksi tahun 1985, Komando, yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Dalam film tersebut, karakter Arnold mengatakan kalimat serupa kepada seorang musuh bernama Sully. Ini bukan satu-satunya momen dalam Dragon Ball yang mengambil inspirasi dari Schwarzenegger. Pengaruh aktor tersebut menjadi salah satu referensi budaya pop yang mencolok dalam seri ini. Jackie Chun yang misterius sebenarnya adalah Master Roshi yang menyamar untuk mengajarkan pelajaran penting kepada Goku dan Krillin. Dengan menggunakan identitas ini, Roshi ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa akan selalu ada lawan yang lebih kuat, sehingga mereka harus terus berlatih tanpa henti. Baik karakter maupun penampilan Jackie Chun terinspirasi dari bintang aksi legendaris Hollywood, Jackie Chan. Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball, dikenal sebagai penggemar berat film aksi, termasuk karya-karya Jackie Chan.
Kecintaannya pada aktor tersebut bahkan membawa mereka bertemu langsung dalam sebuah wawancara, di mana Toriyama menggambar Jackie Chan dengan gaya khasnya. Ini menjadi salah satu bukti penghormatan Toriyama terhadap sang ikon seni bela diri. Dalam bab 69 Dragon Ball berjudul Bulma dan Goku, Goku mengunjungi Bulma untuk memperbaiki radar naga agar dapat melanjutkan pencariannya. Di bengkel Bulma, terdapat sebuah detail menarik, droid ikonik dari Star Wars, R2-D2, terlihat di latar belakang berdiri di sebelah kapal. Kemunculan R2-D2 bukan sekedar cameo animasi yang dibuat oleh staf studio. Karena langsung muncul dalam manga, ini adalah referensi asli dari Akira Toriyama sendiri. Detail ini menunjukkan kecintaan Toriyama terhadap budaya pop internasional dan bagaimana ia sering memasukkan elemen-elemen dari media terkenal ke dalam karyanya. Dalam episode 30 Dragon Ball, benteng terbang Pilaf memiliki desain yang jelas terinspirasi dari Death Star ikonik dari Star Wars Episode 4, A New Hope. Bentuk bulatnya bersama dengan elemen teknologi futuristik memperlihatkan penghormatan terhadap franchise legendaris ini. Namun, referensi ini hanya muncul dalam versi anime, karena adegan tersebut tidak ada dalam manga. Meski begitu, pengaruhnya tetap berakar pada kecintaan Akira Toriyama terhadap Star Wars. Hal ini semakin diperkuat oleh berbagai referensi dalam karya lainnya, seperti volume ke-12 Dr. Slump, di mana Toriyama dengan bebas menampilkan berbagai elemen dan lelucon terkait Star Wars. Referensi lintas karya ini menunjukkan bagaimana Star Wars menjadi salah satu inspirasi signifikan dalam gaya dan humor Toriyama. Mayor Metallitron, android dari saga tentara pita merah di Dragon Ball, adalah lawan pertama Goku yang berbasis mesin. Penampilannya yang besar dan sifatnya yang tak terhentikan jelas terinspirasi oleh T-800 dari Terminator. Bahkan saat Metallitron bangkit kembali setelah serangan Goku, momen itu terasa seperti penghormatan langsung, dengan Goku memberikan komentar yang mengacu pada garis ikonik dari film tersebut. Desain dan cerita Android 8 di Dragon Ball jelas terinspirasi oleh monster Frankenstein. Meskipun desainnya sederhana, Android 8 yang dipanggil Franky mencerminkan tema transformasi manusia menjadi monster, mirip dengan Frankenstein. Keduanya pada awalnya dianggap sebagai ancaman, namun keduanya menunjukkan kebaikan kepada anak kecil. Perbedaannya terletak pada akhir cerita, di mana Frankenstein menjadi terbuang sementara Android 8 bisa hidup damai berkat Goku, memberi harapan pada penggemar untuk melihat lebih banyak referensi semacam ini di Dragon Ball di masa depan. Dalam Dragon Ball Z, saat serangan Saiyan oleh Nappa dan Vegeta, sebuah helikopter dengan tulisan NCC-1701A muncul. Ini adalah referensi ke pesawat ulang-alik dari Star Trek 5 yang baru saja dirilis saat itu. Ini adalah nomor registrasi pesawat dalam Star Trek, dan helikopter ini sengaja dirancang agar mirip dengan pesawat tersebut. Sayangnya, helikopter ini dihancurkan oleh Nappa dan Vegeta, menambah deretan kejahatan mereka terhadap orang-orang tak bersalah. Referensi lain ke alien muncul dalam Dragon Ball Z saat perjalanan ke Namek. Di salah satu bagian dari artefak Namek, Bulma mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan yang dikenakan Ripley di akhir Alien saat bersantai di kapal bersama Krillin dan Gohan. Adegan ini jelas merupakan penghormatan oleh staf animasi Dragon Ball terhadap film tersebut, menunjukkan betapa mereka menikmati adegan ikonik dari Alien. Salah satu referensi terkenal dalam Dragon Ball Z adalah bentuk ketiga Frieza yang muncul setelah pertempuran dengan Piccolo. Dalam bentuk ini, Frieza mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan dan penampilannya mengingatkan pada Xenomorph dari franchise Alien.
Selain itu, wujud akhir Cooler yang diperkenalkan dalam film Dragon Ball Z Cooler Revenge menyerupai antagonis dari Predator. Menariknya, referensi ini datang sebelum Alien versus Predator di tahun 2004, sehingga ada kemungkinan bahwa hubungan antara antagonis Frieza dan Cooler bisa dianggap sebagai referensi tidak langsung ke keduanya yang berperang, mirip dengan pertarungan antara Alien dan Predator dalam film tersebut. Di episode 108 Dragon Ball Z, Krillin mendekati Gohan dengan menggunakan jas putih dan topi besar yang membuat Gohan terkejut dan berkata, "Itu tiruan Humphrey Bogart terburuk yang pernah saya lihat." Krillin merespon dengan gaya gangster khas film B tahun 1930-an yang mengacu pada aktor legendaris Humphrey Bogart yang dikenal karena peran-peran gangsternya di awal karirnya. Dialog ini adalah referensi langsung ke gaya khas Bogart yang sering menggambarkan karakter dengan sikap dingin dan suara serak, menjadikan sentuhan komedi dalam episode tersebut. Android Saga adalah referensi paling terkenal untuk film Hollywood. Keseluruhan konsep arc ini didasarkan pada franchise Terminator. Banyak poin plot utama Android Saga yang direferensikan dari film Terminator, dan ini adalah poin-poin plot tersebut. Tanggal serangan Android pada 12 Mei sama dengan tanggal invasi robot di Terminator. Film Android Saga dan Terminator menampilkan pejuang manusia dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Di Dragon Ball, prajurit ini adalah Future Trunks, dan di Terminator adalah Kyle Reese. Keduanya juga menampilkan android dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk menghancurkannya lebih lanjut. Di Terminator, itu adalah T-800 yang ikonik. Dan di Dragon Ball Z, itu adalah Future Cell yang datang dari timeline-nya sendiri untuk menyerap android. Konsep masa depan Dragon Ball Z mengacu pada Terminator, karena keduanya menampilkan dunia yang dikuasai oleh monster cybernetik yang telah memusnahkan umat manusia. Android 16, karakter yang sangat mirip dengan T-800 dalam tujuannya membunuh Son Goku, diberi aksen Austria di dub Funimation animenya, membuatnya terdengar seperti Arnold Schwarzenegger. Android 16 bahkan menegaskan hal ini ketika dia mengatakan dia harus mengakhiri Son Goku.